Sebelum memasuki materi, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, lalu mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan sekitar, dan dapat membuat pantun serta menjelaskan makna pantun. Langsung saja menuju ke materinya ya. Warga masyarakat di tempat tinggal Andi sedang kerja bakti. Di samping ada gambar ya anak-anak. Mereka bergotong royong membersihkan selokan yang sudah penuh dengan sampah dan tanah. Semua warga ikut dalam kegiatan ini, termasuk Andi. Kerja bakti membersihkan selokan merupakan upaya masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan sehat, warga pun juga sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan suatu kewajiban sekaligus tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Apakah dari ilustrasi ini kalian sudah mengerti? Baik, kita akan mendalami lagi materinya. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Untuk pengertian kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu yang terakhir, untuk pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab. Secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau yang sudah terjadi dan dialami. Nah, sekarang anak-anak, kerja bakti yang dilakukan oleh Andi dengan warga masyarakat itu merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan itu dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Marilah kita pelajari pada slide selanjutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di gambar itu ada interaksi antar individu. Nah, di situ ada interaksi antara adik dan kakak. Interaksi antara ibu dengan seorang anaknya. Itu termasuk interaksi individu dengan individu. Gambar yang sampingnya itu interaksi individu dengan kelompok. Kalau kita lihat di situ ada interaksi antara seorang guru dengan beberapa murid-muridnya. Lalu interaksi dengan presiden yang sedang berpidato dengan sejumlah masyarakat yang ada di situ. Lalu gambar yang selanjutnya interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya organisasi pramuka berinteraksi dengan organisasi OSIS, atau satuan TNI sedang berinteraksi dengan satuan polisi. Nah, mari kita perjelas materinya ya. Lingkungan adalah ruang yang dapat ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Manusia itu sebagai makhluk sosial anak-anak. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya anak-anak, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang dinamis. Nah, hubungan itu bisa hubungan antara individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Nah, ternyata interaksi sosial itu bisa loh anak-anak mengarah kepada perpecahan. Mari kita lihat contohnya. Untuk interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, contohnya yaitu bermusyawarah, bergotong royong, belajar bersama, mengikuti pelatihan, dan lain-lain. Nah, untuk interaksi yang mengarah kepada perpecahan, yaitu contohnya tawuran, perdebatan, konflik, pertikaian, dan lain-lain. Untuk interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, jangan ditiru ya anak-anak, karena itu tidak baik. Nah,
Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki berbagai macam karakteristik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Dengan interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budayanya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama seperti menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat kita ungkapkan dalam sebuah pantun. Mari anak-anak, kita belajar pantun. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran yang sudah kita lewati pada pembelajaran sebelumnya anak-anak? Kita pernah belajar tentang pantun. Nah, mari kita mengingat kembali pembelajaran itu. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Kita simak terlebih dahulu ciri-ciri pantun ya anak-anak. Ciri yang pertama yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, pada setiap barisnya terdapat 8-12 suku kata. Pantun memiliki sampiran dan isi. Nah, sampiran pantun itu yang mana? Sampiran pantun itu terdapat pada baris ke-1 dan ke-2, sedangkan isi pantun terdapat pada baris ke-3 dan 4. Pantun mempunyai rima A, B, A, B. Nah, makna pantun berada pada isi. Kali ini kita akan mempelajari tentang makna pantun. Coba simak contoh pantun yang akan Ibu bacakan. Turun ke sawah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong orang sekampung, bekerja sama hidup bahagia. Nah, pantun yang barusan Ibu bacakan mempunyai makna bahwa marilah kita bergotong royong karena dengan bergotong royong dan bekerja sama hidup kita akan merasa bahagia. Ini Ibu bacakan contoh pantun yang kedua. Ada pohon disambar petir, petir menyambar sangatlah cepat. Ada masalah jangan khawatir, berkumpullah untuk mufakat. Nah, makna pada pantun yang barusan Ibu baca adalah jika ada masalah tidak usah khawatir, sebaiknya dimusyawarahkan agar mencapai mufakat. Jam adik-adik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca waktu. Nah, di sini udah ada sebuah gambar jam. Kira jam berapa ya ini? Nah, kita lihat. Pada jam ini terdapat 2 buah jarum. Ada jarum yang pendek dan jarum jam yang panjang. Nah, pada jarum jam yang pendek di sini, fungsinya adalah untuk menunjukkan jam pada waktu tersebut. Dan jarum yang panjang ada di sini, itu fungsinya untuk menunjukkan menit yang ada pada waktu tersebut. Jadi, coba kita mulai ya. Nah, di sini kita lihat jarum pendek menunjukkan angka 7, yang artinya saat ini adalah jam 7. Jadi kita isi di sini 7. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan tepat di angka 12. Jika menit pada jarum jam menunjukkan angka 12, itu sama artinya dengan 0 menit. Dan setelah melewati angka 12, setiap angka akan mewakili 5 menit lagi. Jadi, pada gambar ini, kita bisa tahu sekarang bahwa menunjukkan pukul 7.00 atau jam 7 tepat. Sekarang kita lanjutin ya. Nah, sekarang jam berapa ini? Nah, kita bisa lihat bahwa jarum pendeknya terletak di antara angka 7 dan 8. Nah, kalau begini adik-adik, angka berapa ya yang harus kita tuliskan? Nah, jadi angka yang harus kita tuliskan adalah tetap angka 7. Karena apa? Karena jarum jam di sini belum melewati
jam 8. Jadi tetap kita tuliskan di sini 7. Sekarang kita hitung menitnya. Ingat ya adik-adik, untuk mengetahui menit pada jam, mulai dari angka 12 itu terhitung 0 menit. Dan setiap angka itu mewakili 5 menit. Berarti kita bisa menghitung dengan kelipatan 5. Di sini 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Berarti waktu tersebut menunjukkan pukul 7:45 menit. Kita coba lagi ya adik-adik. Nah, jam berapa ya sekarang? Nah, pertama kita lihat pada jarum pendeknya terlebih dahulu. Nah, jarum pendek terletak di antara angka 1 dan 2. Jadi kita tuliskan berapa nih adik-adik? 1 atau 2? Nah, karena dia belum melewati angka 2, jadi yang kita tuliskan adalah tetap di pukul 1. Nah, kemudian sekarang kita hitung menitnya. Sama seperti yang kita lakukan tadi, kita hitung dengan menggunakan kelipatan 5. Jadi 5, 10, 15, di sini 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Yang artinya ini adalah pukul 1:45 menit. Gimana nih adik-adik? Masih bingung? Kalau masih bingung, ayo kita coba lagi. Oke, nah di sini. Jadi jam berapa sekarang? Kita lihat seperti yang telah kita lakukan tadi, lihat pada jarum pendeknya terlebih dahulu. Letaknya ada di antara angka 1 dan 2. Dia telah melewati angka 1 tetapi belum menuju ke angka 2. Berarti kita tuliskan di sini waktunya adalah jam 1. Nah, sekarang kita lihat menitnya. Jadi jam 1 lewat berapa menit ya? Seperti tadi kita hitung 5, 10, 15, yang artinya ini adalah pukul 1:15 menit. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah mengerti kan? Nah, biar tambah ngerti nih, sekali lagi ya. Nah, di sini kita lihat jarum pendeknya tepat di angka 2, yang artinya ini jam 2. Kemudian menitnya tepat di angka 12. Ingat adik-adik, kalau di angka 12 artinya itu adalah menit ke 0. Berarti ini adalah pukul 2:00. Sampai berjumpa lagi anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.